Ghairu qadimin. Fahasil dalil mangka utai kesimpulannya dalil. Fahasil dalil mangka utai kesimpulannya dalil. Kesimpulan daripada dalil bahwa Allah itu bersifat qadim. Ini kesimpulannya nih. Iku antakula yentang ucap sapa sira. Laukan Allah ing dawuh laukan Allah. Pengendalian ke lau. Laukan Allahu Ta'ala ghairu qadimin. Laukan lamun ana sapa Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Iku ghairu qadimin ora qadim. Andaikan, andai seandainya Allah itu tidak bersifat qadim. Seperti gimana tidak bersifat qadim itu? Biangkana hadisan, seperti Allah bersifat hadis. Lawan daripada qadim adalah hadis. Karena tidak ada la wasitata bainal qadim wal hadis. Tidak ada pelantara. Biangkana kalawan yenta ana sopo Allah Ta'ala iku hadisan kang anyar. Kalau to Allah itu baru maka laftaqarra ila muhdis, maka Allah pasti membutuhkan kepada yang membarukan. Kalau Allah baru, pasti Allah membutuhkan kepada yang membarukan, yang menciptakan. Dan nanti kalau Allah butuh terhadap yang menciptakan, maka nanti akan yang menciptakannya itu akan membutuhkan lagi kepada yang menciptakan lagi. Yang menciptakannya itu terus butuh lagi kepada yang menciptakan lagi, sampai ila ma la nihayata, sampai tidak ada ujungnya. Itu namanya tasalsul. Atau kalau Allah itu baru, tentu Allah membutuhkan kepada muhdis. Apa muhdis itu? Yang menciptakan. Dan si muhdis itu diperkirakan pasti membutuhkan terhadap Allah. Nah, jadi Allah butuh kepada yang menciptakan juga butuh terhadap Allah. Jadi muter. Nah, kalau itu namanya dawar. Nah, jadi ketika Allah itu tidak bersifat qadim, seperti Allah itu bersifat hadis, maka Allah pasti membutuhkan terhadap yang membarukan, yang menciptakan. Kalau Allah membutuhkan terhadap yang menciptakan, maka akan muncul dua kesimpulan, daur dan tasalsul. Fayalzamu, maka tetap apa daur, maka daurnya harus hafal ya, definisi daurnya supaya bingung. Fayalzamu, maka tetap apa daur wata awi tasalsul atau tasalsul. Jadi kalau daur mah muter ya. Allah butuh ke muhdis butuh ke Allah butuh ke muhdis butuh ke Allah, muter. Kayak dulu ceritanya Pak Jahit menggali lubang. Jahit, kenapa kamu gali lubang? Oh, mau nanam pisang. Supaya apa? Supaya nanti kalau sudah berbuah bisa dimakan, sehingga saya bisa punya banyak tenaga. Buat apa kamu punya banyak tenaga? Supaya kuat menggali lubang. Buat apa kamu menggali lubang? Buat menggali air penanam aja muter. Itu namanya kalau tasalsul mah muhdis butuh ke muhdisnya itu butuh ke muhdis yang lain, terus ilama la nihayatalah, sampai tidak ada ujungnya. Itu ngaranna tasalsul. Dan keduanya ya, daur dan tasalsul itu hukumnya wahuma lan uti daur lan tasalsul, wahuma lan uti daur lan tasalsul iku muhalani muhal. Kalau nih daur dan tasalsul itu hukumnya mustahil. Jadi kalau daur dan tasalsul mustahil, berarti hudusnya Allah juga mustahil nggak hudusnya Allah? Apa hudusnya teh? Barunya Allah mustahil nggak? Mustahil. Kalau hudusnya Allah mustahil, berarti otomatis Allah itu idam. Abang hudus adalah idam, karena tidak ada wasitoh antara hudus dan idam itu. Wahuma lan utawi daulan tasalsulikum muhalani muhal karone. Jadi atuh
Lamun daur jeung tasalsul mustahil maka fayakunu maka atuh anak kudu si Allah iku muhalan mustahil. Lamun daur jeung tasalsul dan mustahil maka hudusnya Allah juga mustahil. Kalau hudusnya Allah mustahil berarti jelas Allah itu bersifat qidam dan lawan hudus adalah ya pasabata maka tetap opo kidamuhu kidame Allah wa huwa utawi sabata kidamuhu iku al-matlubu kang den amri. Itulah yang kita cari ya. Bahwa Allah itu bersifat kidam. Baik dong. Gitu ya, ulangi lagi. Andai kata Allah tidak bersifat qadim, seperti Allah bersifat hadis, bersifat baru ya, baru, maka tentunya Allah membutuhkan kepada yang muhdis, yang membarukan. Kalau Allah membutuhkan kepada yang membarukan, maka nanti akan timbul dua istilah daur atau tasalsul. Pasti yang membarukan itu butuh kepada yang membarukan lagi. Yang membarukannya lagi butuh kepada yang membarukan lagi. Yang membarukannya lagi butuh kepada yang membarukan lagi, terus sampai tidak ada ujungnya. Itu namanya tasalsul. Atau yang membarukan itu pasti butuh terhadap Allah. Jadi seolah-olah jadi Allah butuh kepada yang membarukan butuh kepada Allah. Itu namanya daur. Nah maka fa'il zamu dauru wat tasalsul. Namun Allah diperkirakan baru, maka nanti akan muncul istilah daur atau sementara wahuma muhalani. Artinya kedua itu hukumnya mustahil, daur mustahil, tasalsul mustahil. Kalau daur dan tasalsul mustahil, maka hudusnya Allah juga mustahil. Kalau hudusnya Allah mustahil, berarti Allah itu pasti qidam, karena tidak ada perantara antara hudus dengan qidam. Berarti kesimpulannya Allah itu bersifat qidam. Mahwal qidam, apa yang dimaksud dengan qidam? Qidam itu artinya la awwala lahu, tidak ada awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal dalilan utawi iki dalil, dalil nubiye teh disebutkan dari ijmali. Wa hadzal dalilan utawi iki dalil. Wa hadzal utawi iki tong dijikeun wa hadzal yang dalil. Wa hadzal utawi iki iku ad-dalilul ijmaliyu tah nubiye teh merupakan dalil ijmali. Iku ad-dalilul ijmaliyu, dalil ijmali. Dalil ijmali buat apa? Li qidam ini kado sifat qidamna Allah. Yang barusan kita bahas itu namanya dalil ijmali, dalil anu global secara besar tentang sifat qidamnya Allah. Nah ini wabi dan dengan dalil ijmali wabilan dengan lan kelawan dalil al-ijmali yakhruju keluar atau metu yakhruju metu sapa al mukallaf min ribaqati taqlid min rubqah ayat taqlid asyabi rubqah kelawan tali saking taline taqlid rubukoh ini bifathi ro wa fathha bikasri, boleh ribukoh boleh robukoh ya hati-hati. Min ribqati taklid saking taline taklid allazi kang yakhludu langgeng sapa sahibu wong kang anduweni sapa sahibu wong kang taklid langgeng binari ing dalam neraka. Nah ini dalil ijmali inilah yang akan mengeluarkan orang mukallaf dari istilah taklid. Yang mana taklid ini yang menjadikan dia kekal di dalam neraka. Karena kalau kita taklid maka kita dianggap kufur, sehingga kita akan kekal di
di neraka. Tapi kalau kita bisa dalil ijmali, memahami mengerti dalil ijmali, maka kita akan keluar dari kategori muqallid. Kita akan terbebas dari istilah taklid yang menyebabkan kita kekal di neraka. Gitu. Jadi intinya dari ijmali ini harus kita kuasai. Dalil ijmali tentang wujudnya Allah, dalil ijmali tentang wujudnya apa sebidangnya Allah ini harus kita kuasai, karena dengan sebab dalil inilah seseorang bisa terbebas. Seseorang bisa keluar ya dari apa? Dari kekal di dalam neraka. Ala ra'yi Ibnul Arabi, ngatasé pendapat Imam Ibnul Arabi. Karena menurut Imam Ibnul Arabi wasan silan Imam Sanusi iman dan muqallid la yasihu. Imana yang makna taklid itu tidak sah. Ya, wal muqallid kafirun, orang kamu muqallid taklid itu hukumnya kafir. Apa sih muqallid itu? Orang yang tidak mengerti dalil. Dalil apa yang dimaksudkan? Dalil ijmali, minimal dalil ijmali. Jadi ini kalau tidak ngerti ilmu tauhid sampai nganggo sorban, nganggo topong, pakai baju takwa, pakai minyak misi si gawe kuas ustaz. Tapi di hukuman kafir gitu. Kenapa? Karena tidak tahu dalil, minimal dalil ijmali. Ngaji tauhid mah wajib. Terkering oge wayahna memang kan gitu. Daripada orang bising mawat manten gitu. Sementara kita masih dianggap sebagai orang yang kafir ini gitu. Kata pendapat Imam Ibnul Arabi. Ya. As-sifatu saniyah. Mun bisa mapalkeun kita benar. Sifatul awam dihafalkeun. Gitu. Nanti kita bikin ini ringkasan tauhid ya. Jadi ringkasan Allah wujud dan bako. Ini wujud dan bako udah hafal belum? Allah wujud dan bako mukhalafat. Ini harus udah hafal ini. Nanti hafal-hafalan. Ayo nanti kita tes. Kalau ada apa namanya di tukilan-tukilan Sunda ada. Hiji wajib wujud muhal Allah adam hartosna Allah ayah mustahil Allah teu aya dalilna wajib wujud aya nasa kabe alam mun Allah teu aya alam wal aya minimal diapapun ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu saniyah utai sifat kang nomor 3. Al-wajibatu kang wajib lahu, maka ngaji mantengna kudu bisa. Karena nanti cara memainkan dalil bisa menggunakan kias. Kiasnya kias iftironi, ada juga kias yang lainnya gitu. Ada kias istisnai. Itu supaya lebih mantap gitu kalau menggunakan teori mantek. Pola pikir menggunakan pola pikir mantek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza dalilul emna. As-sifatu salisatu sifat kang nomor 3 al-wajibatu kang wajib. Al-wajibatu kang wajib lahu maring Allah taala iku al-baqau sifat baqa. Ini kita masuk kepada sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yang wajib bagi Allah. Mahwal wajib, apa yang dimaksud wajib di sini? Wajib di sini awas jangan salah. Mala yutasawwarul aqlu yatasawwarul aqlu bi adami, sesuatu yang akal tidak bisa menggambarkan dengan tidak adanya. Lamun eueuh teh teu kahartieun ku akal. Jadi wajib ayana lamun teu aya teh akal moal ngartieun, eta disebut wajib akal. Jadi istilah wajib di sini adalah sesuatu yang akal tidak akan menerima dengan tidak adanya. Tegas nama sesuatu tadi teh wajib, tegas nama kudu aya. Seperti al-baqa wajib bagi Allah, artinya sifat baqa teh berarti wajib ada bagi Allah. Al-wajibatu an wajib lahu kadwe Allah taala iku al-baqa sifat baqa. Wa ma'nahu lan uti maknane al-baqa. Apa yang dimaksud dengan baqa iku adamul akhiriyah orangna akhirnya. Iku adamul akhiriyah orangna akhirnya lil wujudi kadwe wujude Allah. Nu dimaksud baqa teh artinya Allah itu tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Wujudna Allah tidak ada akhirnya. Jadi apa makna qaulillah ta'ala mangkauti makna anane Allah taala iku bagian kang
bako iku bagian kang bako. Maka pengertian bahwa Allah itu bersifat bako ini maksudnya adalah iku annahu sesuatu satamene kelakuan iku annahu satamene kelakuan iku la akhira li wujudihi. Iku la akhira te aya akhirna iku tetap li wujudihi kadhe wujudna Allah. Ikulah akhir orang akhir iku tetap li wujudihi kadhe wujude Allah. Ini sudah sering dibahas bahwa tesakur-sakur barang wujud kudu aya awalna jeung tesakur-sakur barang wujud kudu aya akhirna gitu. Buktinya Allah kan wujud tetapi tidak ada akhirna. Masa barang wujud tidak ada akhirna? Contoh mangripai ada awalnya, ada apa awalnya? Nutfah. Ada akhirnya, ada kematian, itu berubah menjadi tanah. Jadi menurut orang-orang kafir mah barang wujudnya kudu aya awal, kudu aya akhir. Pada yang betul tidak harus ada awalnya, tidak harus ada akhir seperti Allah. Allah itu wujud, tidak ada akhirnya wujudnya Allah. Mungkin nggak sesuatu yang wujud tidak ada akhirnya? Sangat mungkin sekali. Di makhluk juga ada. Ya, kita kembali lagi ke tangan kita. Tangan kita wujud ada, wujudnya ada. Coba lihat telunjuk ada awalnya? Ada. Apa awalnya telunjuk? Jempol. Akhirnya telunjuk? Jari apa? Jari tengah. Berarti barang wujudnya aya awalnya aya. Iya betul ada awal, tapi tidak mesti ya. Contoh kita lanjutkan. Jadi tengah ada awalnya? Ada akhirnya. Jari manis ada awalnya, ada akhirnya. Ayat terakhir jentik ada awalnya, ayat terakhirnya jentik. Tidak ada tuh makhluk baiknya masih apa? Ada makhluk yang wujud tetapi tidak ada akhirnya. Apalagi bagi Allah wujud tidak ada akhir. Ini sangat masuk akal sekali. Jadi tidak setiap barang yang wujud harus tidak ada akhirnya. Ada juga barang wujud tetapi tidak ada akhirnya. Jangankan Allah, makhluk juga ada ya yang wujud tetapi tidak ada akhirnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan pengertian bako. Bako itu adalah wujud yang tidak ada akhirnya. Wujudnya Allah, keberadaan Allah itulah akhirat, tidak ada ujungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalilu lan utawi dalilna la baqo ingat tasih baqo ne Allah Subhanahu wa taala. Mana anu jadi dalil bahwa Allah teh ngagaduhan sifat baqo, ngagaduhan sifat langgeng. Maksud langgeng teh tegas nama tidak ada akhirna. Kieu cenah iku anahu pakai logika deui. Iku anahu satemene kelakuan iku lau jaza lamun menang. Iku lau jaza lamun menang upayal haqahul adam. Taruh ada nama. Upayal haqayan tata temuhu ing Allah fal adam sifat adam. Andaikan diandai-andai seandainya Allah teh bisa cenah kadatangan ku sifat adam. Seandainya Allah itu tidak abadi, tegasnya Allah bisa kedatangan oleh sifat adam. Adam itu apa? Tidak ada. Namun tidak ada itu tidak abadi. Kalau Allah itu tidak abadi, maka tentunya Allah itu baru. Mentah abadi, mentelanggeng itu berarti baru. Lakana maka yaktina ana sapa Allah iku hadisan anyar. Namun diperkirakan andai kata diperkirakan Allah itu tidak abadi, berarti Allah itu bersifat baru. Mun Allah bersifat baru balik di kanu tadi, maka pasti ngabutuhkeun kanu ngabarukeun deui. Nu ngabarukeun pasti butuh kanu ngabarukeun deui dan seterusnya ila ma la nihayatalah. Itu dinamakan tasalsul. Apa ya takdir maka butuh sapa Allah ila muhdisin mari tangan nyerakeun. Namun Allah butuh kanu nganyarkeun, maka timbul daur atau tasal. Wa yalzamulan tetep apa daur-daur awi tasalsul atau tasalsul. Tasalsul mah paranteran teh. A butuh kasih B, B butuh kasih C, C nah butuh kasih D, D butuh apa? Butuh kasih F dan seterusnya. Itu namanya tasalsul. Ari daur memutar. Itu balik deui kana awal gitu.
Wa qad taqaddama teman-teman dingin apa ta'rifu kulli wahidin ta'rifna saban-saban anu hiji atau ta'rif saban-saban kang suci jeung parantos tipayun ta'rif satu persatu mengenai daur dan tasalsul. Apa ta'rifu kulli wahidin ta'rif saban-saban suci min huma tina daur jeung tasalsul. Sudah lampau, sudah lewat ta'rif dari satu persatu mengenai daur dan tasalsul. Di mana dibahasna eta dalil ta'rif daur jeung tasalsul teh fi dalil qidam dina dalil sifat qidam paroji silakan kau kembali. Wa tawdihu lan uti penjelasannya dalil kieu penjelasanna. Iku anna syai'a sa temene wiji-wiji allazi yajuju alil adam allazi kang yajuju nang alaihi ngatasé syai'a al adamu sifat adam, sesuatu yang memungkinkan untuk Adam untuk hilang. Adam teh sesuatu yang memungkinkan atau anu bisa hilang, yang bisa Adam, yang bisa tidak ada atau hilang. Hiji perkara teh mungkin bisa Adam, mungkin bisa hilang. Maka perkara yang bisa hilang itu pasti dia tidak hidam. Pasti hilangnya tidak hidam. Yang tapi maka nafi anu saking syai'a al qidamu sifat qidam. Landes setiap perkara yang memungkinkan hilang maka perkara itu pasti tidak bersifat qidam. Naon sebabna cenah make kitu? Li'anna kullaman lahiqahul adam yakunu wujudu jaizan. Li'anna kullaman kana satemene saben-saben perkara, saben-saben wong lahiqa kang ketemu ing man apa al-adam sifat al-adam, karena setiap orang yang bisa kedatangan sifat adam, sifat hilang atau tidak ada maka keberadaannya atau wujudnya itu jaiz. Ya kuno maka ana apa wujudan man iku jaizan jaiz. Karena setiap orang yang bisa kedatangan Adam, kedatangan tidak ada, maka keberadaannya itu adalah jaiz. Ulang lagi, li'anna kullaman lahiqahul adam. Apa maksudnya? Karena setiap orang atau setiap sesuatu aja yang ya, yang bagaimana? Yang bisa kedatangan sifat Adam. Adam itu apa? Tidak ada. Sesuatu yang bisa kedatangan sifat tidak ada. Berarti bisa tidak bisa ada, bisa tidak. Nah, ulang lagi. Segala sesuatu anu bisa katempelan ku eueuh berarti ayana teh wajib teu. Mata bisa eueuh ge berarti ayana teh tidak iya, bahasa gampang nama lah. Mang Anton bising rek ngaji da Mang Anton mah jadi ustaz. Rek ngaji mangga, rek teu ngaji mangga. Berarti ngaji na Mang Anton wajib tidak? Tidak, kalau jadi pengurus. Ya. Berarti Mang Anton teh bisa kedatangan sifat tidak ngaji. Lamun bisa kedatangan ku eueuh berarti ayana wajib teu. Teu wajib. Ini logika nih, kalau nggak dipakai otak nggak jalan. Setiap perkara anu bisa eueuhna, mungkin eueuhna, menang eueuhna, berarti ayana teh teu wajib. Betul nggak? Kalau teu wajib ternyata jaiz. Setiap perkara anu bisa eueuh, maka eta perkara teh teu wajib aya tegasna mah menang ada nya, gitu kan? Masuk akal? Masuk nggak? Setiap perkara anu henteu anu bisa eueuh atau anu yang boleh tidak ada, maka ada nanti henteu wa da menang eueuh berarti menang aya, gitu kan. Nah, teruskan. Wa kullu jaizil wujud berarti ulang lagi, setiap perkara yang boleh tidak ada yang anu menang eueuhna berarti aya nanti henteu wa. Nah, setiap perkara anu aya na henteu wajib tegasna mah aya nanti jaiz. Nah, maka itu hukumnya hadis.
menang mah hadis gitu. Lamun geus kana hadis balik deui kana tadi. Lamun eta perkara teh geus hukuman anyar berarti pasti ngabutuhkeun anu nganyarkeun gitu. Nu nganyarkeunna pasti ngabutuhkeun kanu nganyarkeun. Terus maka akan timbul lagi apa? Tasal. Oh, gitu paham ya? Gitu. Nanti tahun mah kudu sini diulang-ulang. Wa qulu jaizil wujudi lanu teh saban-saban perkara kang meunanganane sakur-sakur perkara anu meunang ayana tegasna mah teu wajib ayana maka berarti eta perkara teh hukumna baru yakunu makana apa jaizil wujud iku hadisan kang anyar lamun ieu barang teh meunang eueuhna berarti lamun meunang eueuh ieu teh meunang ayana atawa ayana teh teu wajib. Kalau teu wajib teh berarti jaiz menang gitu. Lamun dan setiap perkara yang menang adanya itu hukumnya adalah baru hadis. Lah wa kullu baru lompat kadinya tah. Wa kullu hadisin dan utawi saben-saben barang kang anyar sebenarnya tauhid mah dalilna ulah nurun ya, ulah meneangan deui dikembangkeun gitu ya. Ini mah contoh yang baku aja. Pastinya kita cari dalil-dalil rasional lainnya gitu, tentang keberadaan Allah. Wa kullu hadisin lan utai saben-saben kang anyar iku yaftaqiru butuh apa kullu hadis ila muhdisin maring kang anyarakeun. Sakur-sakur barang anu anyar pasti ngabutuhkeun kanu nyiptakeun. Wa huwa ta'ala sabata lahul qidam. Nah, kada itu namanya sama dengan tadi. Jadi wa huwa lan uta Gusti Allah taala iku sabata tetep lahu kadua Allah taala opal qidam. Cepuran mah kieu. Wa kullu hadisin yaftaqiru ila muhdisin sambil kita lihat. Setiap barang yang anyar butuh kepada yang mencipta, yang menciptakan butuh kepada yang mencipta. Terus sampai tidak ada ujungnya, maka itu hukumnya tasalsul teh hukumnya mustahil. Lamun tasalsul mustahil maka anyarna Allah ke mustahil. Lamun Allah itu tidak hadis berarti Allah itu nah, karena ya sabata lahul qidam. Maka Allah itu berarti bersifat qidam gitu. Wa huwa uta Allah taala iku sabata tetap lahu pada Allah Ta'ala qala qidam bidalil mutaqaddim dengan dalil yang telah lampau. Nah, wa kullu man uta saban-saban barang sabata kang tetep lahu kadue ma apa al-qidam sifat qidam sakur-sakur perkara anu wajib katetepan ku sifat qidam istahalla maka mustahil alaihi kepada ingat asema apa adamu sifat adam. Kalau memang itu Allah itu adalah sudah tetap bersifat qidam, maka Allah mustahil adam. Lamun Allah adam berarti Allah teh baqo. Gitu. Nah, kayak digolang deui nya, diperdebatkan lagi gitu ya. Padahal lu baqo. Jadi atuh maka utawi dalilna sifat baqo lahu kada Allah taala teh wa iya dalilul baqa iku dalil qidam dalilna sifat qidam. Terus kesimpulan kumaha wa hasilu dalilan uta hasilna kesimpulanna dalil sifat kita sifat apa sifat baqo iku antakula yang tang ucap sapa sira lam yajib lamun ta'ara wajib lahu kadwi Allah taala wal baqo sifat baqo lamun ta Allah tawajib ngagaduhan sifat baqo biangkana kalawajan ta'ana iku ya apa kelakuan iku ya juju wenang aling atas Gusti Allah biangkana kelawan yen ta'ana apa sifat baqo iku ya juju wenang apa baqo aling atas Allah hanya sekedar wenang tidak wajib misalkan lan tapa atau maka pasinilah anapi anu saking Allah apa tidak sifat kita lamun Allah henteu wajib ngagaduhan sifat baqo maka berarti Allah teh wenang hanya sekedar wenang memiliki sifat baqo. Lamun teu wajib Allah ngabogaan sifat baqo berarti sifat baqo teh hanya sekedar wenang bagi diri bagi Allah. Nah, kalau wenang hanya sekedar wenang maka berarti Allah teh tidak qidam. Dan tapa maka yakin nabi saking Allah wal qidam sifat qidam wal qidam jeung ari
sifat kidam. Wal kidam lan uti sifat kidam bikula yasi ora sa apa intifahu napine Allah anu saking kidam. Mata apa intifahu napine kidam anu saking Allah. Lidalil karena dalil mutaqaddim kang wis dingin. Ta eta dalil nu bieu dibahas teh baru dah disebut dalil ijma li anu wajib diketahui oleh setiap mukal, karena dengan dalil tersebut maka dia bisa terbebas dari kekufuran. Wa hadza lan utawi dalil huwa ya hadza iku dalil ijmali lil baqa, mangrupakeun dalil ijmali lil baqa kadu sifat baqa. Tah nu bieu teh dalil ijmali keur sifat baqa. Alladzi kang yajibu wajib ala kulli syai'in ing atase saben-saben awak-awakan. Ala kulli syai'in ing atase saben-saben awak-awakan upaya lama yen tangu disapa kulli syai'in ing dalil. Pakada. Dan hakale kaya iki saterusnya. Kullu aqidatin utai saben-saben akidah. Begitu seterusnya. Ya. Semua akidah iku ya wajib apa aya alama yen tangawur sapa kullu syai'in. Iku ya wajib apa aya alama yen tangawur sapa kullu syai'in ha ing kullu akidah. Wa ya alama lan yen tangawur sapa kullu syai'in dalilah ing dalil akidah. Al ijmali kang bangsa ijmali. Artina sakabeh awak-awakan wajib nganyahokeun kana akidah jeung dalil-dalilna anu bersifat ijma. Fa iza arufa maka nalika ngerti sapa syakhsun ba'dul aqaid ing sebagian pira-pira aqaid bidalili kelawan dalil ba'dul aqaid. Ini harus semuanya tahu. Jadi kalau seseorang hanya mengerti tentang sebagian aqaid dengan dalil-dalilnya baru sebagian doang nih. Walam ya'rif lan orang ngawruhi sapa si syakhsun al-baqi ingkang sekarine al-baqiyah ingkang sekarang dan dia tidak mengerti akidah yang lainnya bidalili kelawan dalil ya sih al-baqi dia baru mengerti misalkan sifat wajib teh karek 10 dalil misalkan 10 aqaid yang lainnya belum mengerti walam ya'rif al-baqi bidalil di sifat yang lainnya atau aqaid yang lainnya dia belum tahu dia ketahui beserta dengan dalil-dalilnya. Maka bagaimana mangrifai teh karek apal karena aku teh karek 10 anu 10 deui nu sifat wajib ka Allah belum tahu. Lam ya'rif alba belum ngerti dalil sifat yang lainnya beserta dengan dalil-dalilna. Pertanyaannya cukup tidak imannya mangrifai? Lam yakfi fil iman. Tuh, belum cukup imannya. Lam yakfi maka ora cukup. Sapa sih wong fil iman lam iman. Ala ra'yi man ing atase pendapat ulama lam yak tapi kang orang ngalap cukup sapa siman bitaklid kelawan taklid kelawan taklid. As-sifatu rabi'atu al-wajibatu lahu al-mukhalafatu. Allahumma alika itu atau wujud Allah wujud yang mukhalafatu hawadisi yamu binafsi wadaniyah kudrat irada ilmu ayat sama sekarang qadiran muridan aliman ayat samian kasiran mutakaliman ada udusana mumasalatul awadisi ikadun ajun karoha jalur mutun sumo umyun kukuyun dan murahan
wadaniyat kudrat iroda ilmu ayat sabah dasar kala wadiran muridan aliman ayat samian basiran kudrat kalimat ada putus pada mumasalatu lil hawadisi ihtiyajul li ghairihi ta'adur al-jur barah jalun mautun sumun bumun bukun anijan kubrat jailan maikan asama anak abkaan. Jam berapa?